Halo semuanya. Selamat pagi. Hari ini kita akan ada kunjungan ya teman-teman ke kemana aja sih? Museum. Ke Kota Tua sama ke Sekretariat ASEAN. Tungguin vlog kita ya. Halo guys, sekarang kita sedang sekarang kita mau OTW langsung ke kemana teh kita teh? Kita sekarang ke Jakarta, ada Museum BI, Kota Tua sama Sekretariat ASEAN. Jadi kita bisa lagi OTW jalan. Nanti kita udah tempat kita vlog lagi. Jadi see you, bye bye. With my gengs. Mana satu lagi? Ini. Tom, kamu sini. Nah, sama ini satu lagi. Ruang pertama Museum Bank Indonesia, pengunjung diajak menelusuri awal mula perkembangan aktivitas ekonomi di Nusantara. Berbagai informasi dan koleksi yang ditampilkan menunjukkan bagaimana perdagangan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lalu. Dari ruang ini, kita juga mulai melihat hubungan antara perdagangan, kekuasaan, dan perkembangan ekonomi yang nantinya membentuk sejarah Indonesia. Selama ini, jalur rempah sering dipahami hanya sebagai jalur perdagangan biasa. Padahal, jalur ini juga menjadi penghubung antar peradaban yang memungkinkan terjadi pertukaran budaya, pengetahuan, teknologi, hingga pengaruh politik di berbagai wilayah dunia. Tingginya nilai ekonomi rempah Nusantara memicu perebutan kuasa oleh bangsa Eropa yang akhirnya berujung pada kolonialisme dan mengubah total kehidupan masyarakat Indonesia. Ada juga atribut dan pakaian yang mencerminkan identitas serta kekuasaan bangsa kolonial. Sejarah Bank Indonesia bermula dari DIFC, bank yang didirikan pada tahun 1828 pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, muncul kebutuhan untuk memiliki lembaga keuangan yang mencerminkan kedaulatan bangsa. Melalui proses nasionalisasi, DIFC Bank kemudian berubah menjadi Bank Indonesia yang resmi berdiri sebagai bank sentral pada tahun 1953. Bagian ini kembali mengingatkan kita bahwa rempah-rempah bukan sekedar komoditas perdagangan. Rempah menjadi alasan utama datangnya bangsa-bangsa asing ke Nusantara dan turut memengaruhi arah sejarah bangsa selama berabad-abad. Bank sentral pun lahir. Lahirnya Bank Indonesia menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan ekonomi nasional, karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki bank sentral yang berada di bawah kendali negara sendiri. Pada periode awal perkembangannya, Bank Indonesia menjalankan berbagai kebijakan untuk mendukung stabilitas ekonomi nasional. Peran bank sentral terus berkembang seiring perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan negara. Nah, dalam perjalanannya, Bank Indonesia mengalami beberapa periode perkembangan yang menunjukkan perubahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab bank sentral dari masa ke masa. Ruangan ini menampilkan sejumlah tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan kebijakan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Selain dikenal sebagai logam mulia, emas juga memiliki peran penting sebagai cadangan moneter negara. Koleksi di ruangan ini memperlihatkan perjalanan emas Indonesia, termasuk penyimpanannya di berbagai negara seperti Australia dan Afrika Selatan. Koleksi mata uang yang dipamerkan berasal dari berbagai negara dan periode sejarah yang berbeda, mulai dari mata uang yang kuno hingga mata uang yang lebih modern. Keberagaman koleksi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan sistem pembayaran yang digunakan masyarakat dari masa ke masa. Melalui koleksi tersebut, pengunjung dapat memahami perubahan bentuk, desain, nilai, serta fungsi uang dalam mendukung aktivitas perdagangan dan perekonomian. Melalui berbagai koleksi, arsip, dan instalasi yang ditampilkan, Museum Bank Indonesia menghadirkan gambaran mengenai perjalanan panjang ekonomi Indonesia, mulai dari era perdagangan masa kolonial hingga terbentuknya sistem keuangan modern.
Museum Bank Indonesia terdapat koleksi uang ori atau uang Republik Indonesia yang menjadi mata uang resmi pertama setelah kemerdekaan. Selain itu, terdapat pula seri orida, yaitu uang Republik Indonesia daerah, yang diterbitkan oleh beberapa wilayah di Indonesia akibat keterbatasan distribusi uang pada masa revolusi. Kehadiran ori dan orida menjadi simbol perjuangan ekonomi sekaligus kedaulatan bangsa Indonesia di tengah situasi yang belum stabil. Nah, halo semuanya, kembali lagi sama kita, tapi kita udah di tempat yang berbeda nih. Di mana kita, Gun? Di sekretariat ASEAN. Nah, kebetulan ini kita bentar lagi tuh mau masuk dan pasti kan pada kepo-kepo nih, iya kan? Nah, nanti kita masuk, nanti kita kasih lihat di dalam tuh ada apa aja sih kira-kira. Nah, stay tune ya, bye-bye. Take me back to the club, 'cause girl, you look fine as hell. Obviously, I think this applies to like almost every workplace, but I would say communication skills. But specifically because ASEAN, I think, works with stakeholders from different countries, different backgrounds. If you're later, maybe With the recent strengthening of the US dollar, how can ASEAN cooperation help mitigate its impact on all member states and hold deeper economic on the US dollar, or will its influence remain limited? Number one, what happened with the US dollar recently is only affecting Indonesia. Yeah. It is different with what happened during the 1997, 98, when the crisis, economic crisis, financial crisis, that time also affecting most of the Southeast Asian countries. What happened now is is only localized within Indonesia. Itu yang nomor satu. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you down. Halo guys, sekarang kita kondisinya sedang ada di Museum dari berbagai negara ASEAN. betul kita ini banyak apa pamerannya sih, kayak dari lukisan apa segala macam. Oke, kita kasih lihat nih. Nah, selain berfungsi sebagai pusat administrasi dan kerjasama regional, Sekretariat ASEAN juga memiliki area pameran seni yang menampilkan beragam karya dari negara-negara anggota ASEAN. Pameran ini menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan identitas masyarakat Asia Tenggara kepada pengunjung. Berbagai karya yang dipamerkan mencerminkan keberagaman tradisi, sejarah, hingga kehidupan sosial masyarakat di kawasan ASEAN, mulai dari lukisan, patung, kerajinan tangan, hingga karya seni kontemporer. Setiap karyanya membawa cerita dan nilai budaya yang berbeda dari negara asalnya. Melalui pameran ini, pengunjung tidak hanya menikmati keindahan visual, tetapi juga dapat memahami bagaimana seni menjadi media untuk menyampaikan identitas, pengalaman, dan perspektif masyarakat Asia Tenggara. Kehadiran ruang pameran seni ini menunjukkan bahwa kerjasama ASEAN tidak hanya berfokus pada bidang politik dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya serta penguatan hubungan antar masyarakat di kawasan. Take me back to the club, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, yet acting like Perpustakaan ASEK menyediakan berbagai koleksi buku, jurnal, arsip, dan publikasi mengenai ASEAN. Fasilitas ini menjadi sumber informasi penting untuk mendukung penelitian serta pemahaman tentang kerjasama regional di Asia Tenggara. the world is full of surprises, but there's always a happy tomorrow. Like the colors of a rainbow, we will shine, we will shine. La 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 la.
Halo guys. Hai hai. Jadi sekarang kita udah beres dari 3 destinasi tersebut. Dan sekarang kita di terakhir tuh di ASEAN ya. Dan kita udah beres dari konferensi sih. Tapi kayak di ASEAN ini kita udah beres. Dan sekarang kita akan menuju ke Bandung lagi. Kita pulang. Papa aku Terima kasih pulang. sudah menonton Mama. video ini ya guys. Semoga Terima kasih. bermanfaat. Terus kayak nambah pengetahuan juga buat kalian ya. Like, subscribe. See you, bye. See you soon. Bye bye. Dadah.